Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mari Belajar IT. Kita masih di seri pembelajaran Data Warehouse. Kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik dan kegunaan dari Data Warehouse. Menurut Inmon, Data Warehouse itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, data warehouse itu dia bersifat subject oriented atau berorientasi subjek. Yang mana data warehouse itu didesain untuk menganalisis data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Pada tabel ini disajikan perbandingan yang membedakan antara data operasional dengan data warehouse. Data operasional itu dirancang berorientasi hanya pada aplikasi dan fungsi tertentu. Sedangkan data warehouse dirancang berdasarkan pada subjek-subjek tertentu. Kemudian, fokus dari database operasional adalah pada desain database dan proses. Sementara pada data warehouse, fokusnya adalah pada pemodelan data dan desain data. Kemudian, data operasional itu berisikan rincian atau detail data. Sedangkan data warehouse itu berisikan data-data histori yang akan dipakai dalam proses analisis. Pada pertemuan sebelumnya sudah pernah disampaikan bahwa data-data historis ini sifatnya adalah rangkuman data, ya, rangkuman data, yang mana data-data itu dirangkum dengan menggunakan time varian tertentu, dan biasanya teknik yang dipakai untuk merangkum adalah teknik agregasi. Selanjutnya, data operasional itu pada tabel-tabelnya terjadi relasi atau dibangun dengan menggunakan aturan database relasional. Sementara tidak demikian dengan data warehouse, begitu ya. Data warehouse itu dibangun berdasarkan berbagai macam aturan aturan bisnis gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menyajikan berbagai macam aturan bisnis yang kemudian disimpan ke dalam tabel-tabelnya. Seperti itu. Kemudian karakteristik selanjutnya dari data warehouse itu adalah data warehouse itu sifatnya terintegrasi. Artinya data warehouse itu menyimpan data-data dari sumber-sumber yang terpisah, begitu. Terpisah ini bisa terpisah secara database, bisa juga terpisah secara berbeda secara platform. Jadi tidak hanya satu platform. Yang disebut platform itu contohnya MySQL, begitu ya. Tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tapi bisa lebih dari satu sumber. Namun kemudian ketika dia dibangun ke dalam sebuah data warehouse yang terbentuk ini adalah satu kesatuan yang sifatnya adalah terintegrasi, begitu. Selanjutnya, data warehouse itu memiliki karakteristik time varian atau dibangun dengan menggunakan rentang waktu tertentu, ya. Seluruh data pada data warehouse itu dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Nah, sekarang untuk melihat interval waktu yang digunakan dalam mengukur keakuratan suatu data warehouse, ada beberapa cara yang bisa dipergunakan. Antara lain, yang pertama, menyajikan data warehouse pada rentang waktu tertentu, misalnya 5 sampai 10 tahun ke depan. Begitu. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa data warehouse itu sifatnya adalah untuk menyimpan, merangkum data dan kita simpan ke dalam satu tempat tersendiri, begitu. Yang mana kalau misalnya saja data 5 tahun itu, data transaksi selama 5 tahun masih kita simpan dalam ruang penyimpanan, tentu saja ini akan memakan tempat, akan memakan space, begitu. Dan pada akhirnya ketika
semakin lama data tersebut disimpan, pada akhirnya organisasi atau perusahaan yang mempergunakan data tersebut perlu berinvestasi untuk ruang penyimpanan. Tapi dengan adanya data warehouse, maka hal tersebut bisa diminimalisir, kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, model yang kedua adalah dengan menggunakan variasi atau perbedaan waktu yang disajikan dalam data warehouse, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Misalnya saja menggunakan unsur satuan waktu hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Pada aplikasi yang didemokan pada materi yang sebelumnya, itu terdapat dua model variasi waktu yang dipergunakan. Yang pertama adalah data itu disummary atau dirangkum dengan satuan waktu hari. Kemudian yang kedua, data itu dirangkum menggunakan satu satuan waktu bulan. Artinya ada dua macam varian waktu yang bisa disimpan. Tidak hanya satu ya. Kita bisa menyimpannya sesuai dengan kebutuhan, begitu. Dan yang ketiga adalah variasi waktu yang disajikan melalui serangkaian snapshot yang panjang. Snapshot itu merupakan tampilan dari sebagian data tertentu sesuai dengan keinginan pemakai dari keseluruhan data yang sifatnya adalah read only. Jadi kalau di dalam aplikasi yang sudah didemokan kemarin, yang dimaksud dengan snapshot ini misalnya adalah tidak secara keseluruhan subjek data itu kita simpan begitu, tapi dapat kita pecah-pecah atau kita pisah-pisahkan. Sebagai contoh, kalau kemarin di demo aplikasi minggu kemarin itu ada data yang disajikan, misalnya analisis departemen, analisis divisi, dan lain sebagainya. Kita bisa menampilkan snapshotnya untuk per departemen tertentu, atau per divisi tertentu, atau per gudang tertentu misalnya. Jadi itu yang dimaksud dengan snapshot. Dan karakteristik terakhir dari data warehouse itu adalah dia bersifat non-volatil. Artinya data pada data warehouse itu tidak di-update secara real time. Tidak seperti data pada sistem operasional. Nah, di sini ada gambar, bisa kita lihat bahwa pada data operasional itu semua operasi replace, change, insert, update ya, ini dilakukan dengan berbasiskan kepada record per record. Sementara pada data warehouse tidak demikian, tapi ada satu proses yang disebut proses loading. Proses loading itu adalah proses mengambil data dari data-data sumber. Proses mengambil data ini sendiri adalah proses yang yang dilakukan katakanlah misalnya per satuan waktu tertentu, misalnya per bulan atau per minggu, kira-kira seperti itu. Dan data yang disimpan, yang diambil itu adalah data yang sudah bersifat summary atau rangkuman. Ya. Selanjutnya kita akan melihat apa saja toh yang bisa kita dapatkan, apa saja toh yang bisa kita lakukan jika kita memiliki sebuah data warehouse. Yang pertama, dengan adanya data warehouse kita bisa membuat laporan. Ini adalah kegunaan paling umum dari sebuah data warehouse. Nah, dengan adanya data warehouse ini, laporan itu dapat dihasilkan. Misalnya saja laporan per hari, per bulan, atau per tahun, dengan hanya menggunakan query yang sederhana. Loh, apa bedanya dengan data operasional? Kan kita bisa juga tuh menghasilkan berbagai laporan itu dengan menggunakan data operasional. Tentu saja berbeda, karena pada data operasional tabel-tabelnya berelasi, sehingga pada saat kita ingin membuat sebuah laporan, maka query yang dipergunakan adalah query yang relatif lebih kompleks. Sementara pada data warehouse dengan hanya query sederhana saja, maka laporan itu sudah bisa kita hasilkan. Kemudian kegunaan yang kedua, data warehouse itu dapat dipergunakan untuk proses analisis secara online. Contoh OLAP adalah aplikasi yang sudah saya demokan pada pertemuan sebelumnya, begitu. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu data itu
analisisnya bisa dilakukan pada berbagai macam dimensi, begitu ya. Sehingga kemudian si data ini bisa kita analisis secara detail. Sebagai contoh, di aplikasi yang minggu lalu saya demokan, itu analisa itu bisa dilakukan secara global ya, secara global pada setiap divisi, pada setiap gudang. Selanjutnya bisa kita detailkan per divisi. Nanti dari divisi kita bisa detailkan lagi per departemen. Dari departemen bisa kita detailkan lagi ke dalam setiap item atau setiap produk. Bahkan kita pun bisa analisis, misalnya seperti minggu kemarin, kita bisa analisis misalnya kita melihat dari sisi aspek sales misalnya, atau kita lihat dari dimensi berdasarkan customer misalnya. Artinya apa? Berbagai macam hal itu bisa kita, berbagai macam model analisis bisa kita lakukan dengan menggunakan data warehouse. Selanjutnya, data warehouse itu dapat dipergunakan untuk data mining ya. Artinya data yang ada pada data warehouse itu dapat menjadi sumber data pada data mining. Apakah hanya data mining itu bisa dilakukan sumber datanya hanya dari data warehouse saja? Tentu saja tidak. Bahkan data operasional pun bisa kita pergunakan ya untuk kita olah ke dalam data mining. Namun data yang berasal dari data operasional itu harus melalui tahapan pra pemrosesan data terlebih dahulu, sehingga kemudian bisa dihasilkan data bersih yang sudah siap diolah ke dalam data mining. Tetapi jika data itu berasal dari data warehouse, maka data yang dihasilkan itu sudah relatif merupakan data yang bersih, yang siap pakai, yang siap untuk diolah ke dalam data mining, sehingga kemudian bisa digali berbagai macam pengetahuan dan informasi dari data-data tersebut. Dan tentu saja nanti untuk model penggalian informasinya itu banyak sekali metode yang bisa dipergunakan. Misalnya menggunakan kecerdasan buatan, menggunakan model statistik ataupun model matematika, kira-kira seperti itu. Kegunaan terakhir dari data warehouse itu adalah untuk memproses informasi eksekutif. Jadi dari data warehouse ini kita dapat menghasilkan sebuah ringkasan informasi yang penting dengan tujuan untuk membuat keputusan bisnis. Nah, level pembuat keputusan ini adalah level eksekutif ya. Bukan lagi level menengah atau level operasional, bukan. Tetapi adalah level eksekutif, dan informasi itu bisa dihasilkan tanpa harus menjelajahi keseluruhan data. Jadi dengan adanya data warehouse ini, maka proses untuk menghasilkan informasi eksekutif ini bisa dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Saya akan memberikan sebuah perbandingan. Pada aplikasi yang saya demokan pada minggu lalu, analisis itu bisa dihasilkan dalam hitungan detik. Tetapi jika kemudian analisis itu saya lakukan dengan menggunakan data yang bersumber pada data operasional, dan ini sudah saya coba sebelumnya, maka waktu yang dibutuhkan itu relatif akan lebih lama. Bisa lebih besar daripada 10 menit ya. Bahkan untuk data dengan rentang waktu yang lama, yang cukup lama, itu hasil yang diperoleh itu membutuhkan waktu bisa mencapai 30 menit. Tentu saja kalau 30 menit, 10 sampai 30 menit jika dibandingkan dengan sekian detik, maka jika kita membuat ringkasan informasi dengan menggunakan data warehouse, proses itu bisa dilakukan dengan sangat amat cepat. Sehingga kemudian dengan adanya data warehouse itu, performa sistem kemudian bisa menjadi lebih baik. Oke. Selanjutnya kita akan melihat, tadi dikatakan bahwa data warehouse itu bisa digunakan untuk melakukan OLAP ya, online analytical processing ya, atau pemrosesan analisis secara online. Nah, dengan adanya data warehouse ini, maka
OLAP ini bisa diuntungkan ya. Ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita melihatnya dari keperluan data mining untuk melakukan analisis pemrosesan analisis secara online. Yang pertama adalah data itu diorganisir dengan baik untuk query analisis dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pemrosesan transaksi. Kemudian yang kedua, perbedaan di antara struktur data yang heterogen pada data sumber itu dapat diatasi. Tadi sudah saya katakan bahwa sumber data pada data warehouse itu bisa lebih daripada satu sumber. Bahkan platformnya pun bisa berbeda-beda. Namun perbedaan-perbedaan sumber data ini dapat diatasi. Begitu. Dan yang kemudian yang ketiga, aturan untuk transformasi data diterapkan untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data apabila data dipindahkan dari database OLTP ke data warehouse. OLTP itu adalah Online Transaction Processing, atau ini biasa digunakan untuk data operasional ya. Jadi proses pemindahan datanya itu tetap bisa valid begitu, dan data-datanya bisa terkonsolidasi dengan baik. Kemudian keuntungan yang keempat adalah masalah keamanan dan kinerja bisa dipecahkan tanpa perlu merubah sistem produksi. Artinya dengan data warehouse itu performa sistem dapat terjaga, bahkan meningkat begitu, dan masalah keamanan pun kemudian bisa tetap dijaga begitu ya, tanpa perlu mengubah sistem produksi. Selanjutnya, jika tadi dilihat dari sisi OLAP, lalu kemudian dari sisi organisasi ya, dari sisi perusahaan, kira-kira dengan adanya data warehouse itu apa saja atau keuntungan yang bisa didapatkan. Jadi dengan membangun data warehouse tentu saja memberikan keuntungan lebih bagi sebuah perusahaan. Karena dengan adanya data warehouse dapat memberikan keuntungan strategis pada perusahaan tersebut sehingga mereka dapat melebihi pesaing-pesaing mereka. Nah, keuntungan tersebut diperoleh dari beberapa sumber. Apa saja itu? Yang pertama, kemampuan data warehouse untuk mengakses data yang besar. Kemudian yang kedua, kemampuan data warehouse untuk memiliki data yang konsisten. Ketiga, kemampuan kinerja analisis yang cepat. Yang keempat adalah mengetahui adanya hasil yang berulang-ulang. Yang kelima, dengan adanya data warehouse maka dapat menemukan adanya celah pada business knowledge atau bisnis proses. Yang keenam, dapat mengurangi biaya administrasi. Dan yang terakhir adalah dapat memberi wewenang kepada semua anggota dari perusahaan dengan menyediakan kepada mereka informasi yang dibutuhkan agar kinerja bisa lebih efektif. Pada contoh aplikasi yang sudah saya demokan sebelumnya, data warehouse itu pada mulanya analisisnya dapat dibuat bersifat global. Artinya yang global ini memang diperuntukkan untuk top management. Tapi manakala kemudian ada kebutuhan, bisa dilakukan si analisis ini, kita breakdown secara lebih mendalam ke divisi-divisi yang ada pada perusahaan. Ya toh? Pada contoh di aplikasi yang minggu lalu, dari setiap gudang kemudian bisa dibagi ke dalam divisi. Dari divisi kemudian analisis bisa di breakdown kepada setiap departemen, dan kemudian juga bisa di breakdown lebih kecil lagi kepada per produk analisisnya itu. Sehingga kemudian apa? Jika kita lakukan saja misalnya per departemen misalnya analisisnya, maka hasil dari analisis untuk setiap departemen itu bisa didistribusikan kepada para penanggung jawab masing-masing departemen. Sehingga kemudian masing-masing departemen bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah mereka lakukan. Jadi itu kira-kira pembahasan mengenai karakteristik serta kegunaan dari data warehouse. Untuk penjelasan yang lebih detail akan kita sampaikan pada pertemuan secara luring, dan mudah-mudahan informasi atau pembahasan melalui video ini bisa bermanfaat buat Anda sekalian.
dan kita akan berjumpa kembali pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih.